Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita boleh datang berkumpul kembali untuk beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena ada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan agar kita mampu melewati hari-hari kita, sehingga pada saat hari ini kita semua boleh ada sebagaimana ada atas pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita mau fokuskan hati kita untuk mengangkat pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah harapan kita. Tidak ada harapan kita selain hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa berharap kepada manusia. Karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memandang wajah-Mu Tuhan. Peganglah setiap tangan kami Tuhan, karena tanpa tangan Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Karena Engkaulah harapan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kesempatan yang baik Engkau berikan kepada kami pada hari ini untuk beribadah kepadamu. Buka akal pikiran kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu lewat pujian dan penyembahan kami, supaya naik di hadirat-Mu dan kami menunggu jawaban lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kuasa kegelapan yang coba-coba menghalangi iman kami tolak di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Supaya kami ada sukacita dalam beribadah kepada Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Dialah benteng hidup kita. Amin. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tak akan ku gentar.
memuji Tuhan dengan pujian yang lebih girang-girang lagi. Kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, menyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya
Tuhan, kami akan buka ruang kesaksian ataupun pujian. Barang siapa yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan, kami persilakan untuk maju ke depan. Sambil menunggu kita angkat pujian. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Puji Tuhan, mungkin belum ada kesaksian, namun kami berikan kesempatan kepada seluruh kaum pria yang ada. Minggu lalu sudah giliran kaum wanita, dan puji Tuhan hari ini kita akan mendengarkan pujian dari kaum pria. Kami persilakan untuk maju ke depan. Semua kaum pria. Puji Tuhan, biarlah setiap pujian yang sudah disampaikan boleh naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian penyembahan. Di saat kita tidak berdaya, ada tangan Tuhan yang mampu menguatkan. Dia berkuasa membuat kita menang melalui setiap proses kehidupan kita. Haleluya. Dia dapat merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan. Dia kuatkan terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan
Pujilah Engkau Tuhan yang kami sembah tiap saat dan yang kami layani. Pada saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya firman-Mu ada tempat di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa kegelapan yang mengganggu alam pikiran kami tolak di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara, yang menjadi puncak dalam pertemuan kita, anak-anak Tuhan, adalah mendengarkan firman Allah. Pada hari ini, kita akan membacakan firman Allah. Kita ambil dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-11. Kami bacakan mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kami jemput kita semua bangkit berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Allah ini. Kejadian pasal 11 ayat 1 hingga 9. Dia berkata begini, Menara Babel, adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar, tanah Siner. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat dilaksanakan. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Silakan duduk. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang ditulis di dalam Alkitab,
satu peristiwa yang luar biasa telah terjadi. Pada mulanya manusia itu satu bahasa dan satu logatnya. Tetapi mengapa Tuhan tidak berkenan akan rencana mereka? Karena rencana mereka tidak didasarkan dengan pengetahuan. Mana yang kehendak Allah dan mana yang tidak Allah kehendaki. Karena mereka lihat, ya, langit itu cuma sampai di awan-awan. Pikiran mereka hanya sampai di situ. Dan apa maksud orang ini mendirikan kota dan mendirikan menara yang tinggi itu? Supaya jangan mereka terserak ke seluruh bumi. Karena Tuhan bermaksud penuhilah bumi ini. Kita disuruh berpencar untuk memenuhi bumi ini. Untuk menikmati hasil di dalam bumi ini. Supaya nama Allah itu dimasyurkan. Tapi karena kerajaan Babel ini dipimpin oleh orang yang merasa hebat. Apa yang kita lihat dalam ayat 4? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke bumi. Mereka membangun itu bukan untuk keselamatan, bukan untuk kesejahteraan, tetapi memeras rakyat. Mereka peras rakyat. Dengan alasan untuk cari nama. Lihat Alkitab kita, garis bawahi cari nama. Maksudnya supaya mereka itu terkenal. Dianggap hebat. Tetapi Tuhan tidak mau kalau manusia lebih hebat daripada penciptanya. Lalu firman Tuhan ambil alih. Dalam kalimat, marilah kita turun. Kepada siapa berfirman? Ya. Di sini kita melihat oknum Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berfirman kepada anak. Itulah sebabnya Yesus kata, aku ada sebelum Abraham ada. Sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada.
Dia turun ke dunia ini. Dengan wujud sebagai manusia. Supaya dia dapat berfirman kepada manusia. Supaya manusia ini bertobat. Jangan ikut kemauan sendiri. Jangan mengikut akan kemauan yang tidak kehendak Allah. Kalau manusia sudah berpikir melawan kehendak Allah, terjadilah satu kekacauan. Karena kekacauan bahasa, seorang tidak mengerti bahasa yang lain. Mungkin satu bahasa, tapi logatnya sudah berbeda. Dan penafsiran bahasa itu sudah berubah. Jadi salah pengertian. Mengapa terjadi peperangan? Karena tidak memahami tujuan. Pembesar yang di sebelah dengan pembesar yang di sebelah tidak saling mengerti tujuan bahasa mereka. Mungkin yang sebenarnya maksud mereka itu untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi tidak dapat dipahami pihak-pihak lain. Terjadilah perang urat saraf. Yang mengalami keunduran di dalam kehidupan manusia karena tidak mengerti bahasa hati. Tidak mengerti bahasanya Allah. Terjadilah peperangan di dunia ini. Masing-masing membentuk satu kelompok untuk mengalahkan kelompok yang lain. Dan menjajah yang kecil. Tidak memberikan kebebasan. Mungkin pembesar-pembesar punya maksud yang tertentu, tapi tidak dipahami oleh orang yang dipimpin. Sehingga bangsa pilihan Allah itu tersiksa. Orang Israel dikasihi Tuhan. Tetapi mereka dijajah. Karena mereka sendiri sudah tidak paham akan bahasa temannya. Berganti-ganti bangsa yang lebih kuat menjajah. Bangsa Babilonia menyerang mereka dan mengangkut orang-orang mereka ke tanah Babel. Untuk apa? Tenaga mereka diperas.
Mereka rasa menderita karena mereka diperas bukan untuk daerahnya sendiri. Bukan bangsanya sendiri, yaitu bangsa lain. Ya, kalau kita menderita di negara kita, dengan sukarela kita menderita untuk memakmurkan bangsa. Itu wajar. Tetapi bagi bangsa yang kecil ini diangkut setelah kerajaan Babilonia hancur, dilawan oleh kerajaan Persia, yaitu yang di sebelah timur Irak itu, di Teluk Persia itu. Hancurlah kota itu. Dan rajanya masuk hutan. Sampai rambutnya jadi seperti rambut burung. Kukunya jadi panjang. Karena yang lebih kuat kalahkan yang lemah. Kalau dia tidak lari, punah juga dia. Tapi akhirnya kerajaan Persia ini jatuh juga. Jatuh. Diserang dari barat. Kerajaan Romawi, dia jadi berkuasa. Sekalipun bangsa Israel yang dijajah oleh Babilonia disuruh kembali oleh Raja Kores untuk bangun kembali Yerusalem. Tetapi lama-kelamaan bangsa dari barat berkuasa. Itu pergantian kekuasaan. Mengapa yang lebih berkuasa ini? Karena hartanya. Itu bangsa-bangsa di dunia ini mengumpul harta untuk merebut kekuasaan. Kita perhatikan bangsa Romawi itu dia berkuasa dari Eropa sampai Timur Tengah. Siapa yang menderita? Rakyat. Manusia begitu banyak, tetapi jadi korban untuk perang. Mengapa? Sudah tidak paham bahasa hati. Romawi juga tidak dapat bertahan. Yunani mulai masuk. Sampai pada zaman Yesus. Berkuasa atas Israel dan sekitarnya. Sehingga Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dengan bahasa Yunani.
Begitu juga selanjutnya. Perang ada di Timur Tengah. Tidak berkesudahan. Sampai pada saat ini. Perang panas, perang dingin. Tetapi tetap ada perang urat saraf. Biar bangsanya, daerahnya kecil. Tapi kalau duitnya banyak. Bisa menang perang. Tetapi itu sikapnya Babel. Tidak akan terhapus di zaman itu. Datang Yesus. Dianiaya. Yohanes Pembaptis sudah berseru, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan sekarang sudah ada di antara kamu. Siapakah rajanya? Yesus. Tetapi itu pun belum. Sifat Babel itu tetap merajalela. Kotanya sudah hancur. Menaranya yang tinggi itu sudah roboh. Tetapi roh Babel masih bekerja sampai sekarang. Kami hamba Tuhan itu, memang kami diajar hidup sederhana. Tetapi seringkali iri kepada orang yang hidup bermewah-mewah. Sehingga tidak sedikit juga orang yang mengaku hamba. Tetapi dia hidup berfoya-foya. Itu hati-hati. Itulah sebabnya Yesus datang membentuk murid-muridnya. Supaya mereka mengerti tentang keadaan dunia ini seperti apa. Kita masyarakat Indonesia, kita berhamba kepada negara. Wajar-wajar karena ini adalah negara kita. Sekalipun kita hanya ditakar cukup-cukupan. Sekalipun kita menderita. Mengapa banyak orang yang melanggar ketentuan? Karena penderitaan. Dan tidak sedikit pun anak Tuhan yang terseret. Apakah kita melihat semua ini? Mencari jalan yang di luar jalur. Kalau kami hamba Tuhan tidak bijaksana, menentang semua pemerintah yang tidak adil, tidak lama putus leher. Karena mereka-mereka inilah yang membuat masyarakat menderita.
Tapi tidak semua. Ada orang pemimpin bangsa-bangsa ini yang berhati mulia. Mereka disayang Tuhan. Syukur kalau pemimpin kita masih ingat Tuhan. Masih dia bisa bantu pekerjaan Tuhan. Kalau kita menoleh ke belakang melihat sejarah, mengapa Kristen itu berkembang di Indonesia? Mengapa? Karena dari Eropa, pengusaha besar VOC datang mensponsori hamba-hamba Tuhan. Untuk memberitakan kabar sukacita. Memberitakan sesuatu yang indah. Yang perlu dipahami oleh masyarakat. Kita lihat perusahaan besar itu membantu gereja. Lebih besar bantuannya daripada agama-agama yang lain. Kecemburuan terjadi. Setelah jadi merdeka, dendam cari balas terjadi. Yang minoritas ditekan. Jayalah yang disebut mayoritas. Tapi belum tentu mayoritas kalau dia berkenan kepada Tuhan. Belum tentu. Itulah sebabnya kita anak-anak Tuhan. Kita berjuang. Sekalipun kita dikatakan hamba dari negara kita. Tapi karena negara kita ini kita cintai. Tidak problem. Tidak menjadi persoalan. Biar kita menderita karena bangsa kita. Kita melihat perkembangan dunia ini. Bangsa-bangsa merebut kekayaan. Ada yang hidup di laut. Hidup di kapal. Ada nakoda. Ada anak buah kapal. Mereka menghimpun kekayaan. Berdagang. Melihat di daerah lain. Banyak yang dibutuhkan, dia ambil dari tempat lain untuk dijual. Memperoleh keuntungan. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun punya keuntungan yang besar. Habis di peperangan. Sehingga kita manusia merasa hidup ini sepertinya sia-sia.
Dan hidup ini terasa seperti mimpi saja. Tetapi apa yang kita harapkan? Keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan. Kita bisa ada juru selamat. Yesus Tuhan, Raja Damai. Sekalipun kita di dalam penderitaan, damai saja. Haleluya. Dan kita bersekutu seperti ini. Supaya ada yang mengerti kehendak Allah. Runtuhkan roh Babel yang ada di hati kita. Kita kerja, berpikir kemajuan. Itu wajib. Tetapi jangan kita salah pergunakan kedudukan kita yang ada di dunia ini. Karena kita melihat sebenarnya keagamaan yang ada di dunia ini supaya manusia boleh hidup sejahtera. Tahu siapa penciptanya. Mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Tetapi semua itu tergeser. Tergeser dengan kebutuhan-kebutuhan yang mengejar kemajuan dunia ini. Orang yang berharap kalau banyak uangnya, dia berkuasa. Dan di Alkitab mengatakan ada orang kaya. Tetapi orang kaya itu bukan ringan tanggungannya. Dia harus perhatikan hamba-hambanya. Kehidupan karyawannya. Kalau tidak, dia akan memberontak. Melawan tuannya. Tetapi kalau ada perlawanan, disitulah kehancuran. Kita lihat bangsa kita sendiri. Kalau ada perlawanan, disitulah kehancuran. Tidak sedikit bangsa Israel membangun tempat suci. Datang orang kuasa. Hancurkan tempat suci itu. Sehingga bangsa tidak ada bait Allah yang mereka tetapkan. Tempat mereka kecil-kecilan. Sinagog kecil-kecil. Mereka berdoa. Beston. Dan mereka kalau rindu kepada Tuhan, mereka pergi tatap di tembok ratapan. Meminta supaya Tuhan mendirikan bait suci yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tetapi oleh tangan Allah sendiri. Karena di dalam bait suci itu, semua yang baik tergeser.
Bait suci menjadi pasar. Tempat menukar uang. Yesus melihat itu. Mendobrak meja-meja menukar uang. Melepaskan lembu, kambing domba, merpati yang didagangkan. Dan orang-orang pernah melakukan perdagangan di bait suci itu. Lari, kocar kacir. Kocar kacir. Mengapa terjadi seperti itu? Roh Babel merasuk. Itulah sebabnya Babel itu masih disebut di dalam perjanjian baru. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, bagaimana keadaan Babel itu? Dia runtuh, saudara. Kerajaannya sudah runtuh. Tinggal puing-puing. Ya, letaknya kira-kira 60 kilo dari Baghdad ke selatan. Tidak ada orang yang membangunkan kembali. Karena Babel itu jatuh pada penghakiman. Siapa yang menyerukan itu? Malaikat Tuhan. Camkanlah. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 17. Mulai ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Di dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dari kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di lengannya ada 1 cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Kita lihat. Mengapa terjadi penderitaan di dalam keluarga? Karena percabulan merajalela. Kepingin kaya dengan mendadak. Akhirnya jadi susah. Dan kita anak-anak Tuhan bukan hanya cara kebetulan kita datang.
Tetapi kita terpanggil untuk dilepaskan dari cawan penderitaan itu. Biarlah kita menerima penderitaan dari Kristus dan ada harapan untuk merubah nasib kita. Jadi kalau kita susah jangan khawatir, jangan patah hati. Ada masa depan yang lebih baik daripada yang sekarang bagi orang percaya. Sebab itu kita bangunkan diri kita supaya kita mempunyai pengertian yang sama tentang firman Allah. Sekalipun roh Babel ini membuat orang tidak mengerti, tidak paham. Tapi Yesus sendiri katakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Orang lain tidak didengar oleh domba-dombaku. Karena banyak yang tampil menjadi hamba Tuhan. Tetapi dia diuji. Apa betul dia hamba Tuhan atau tidak. Karena tidak hak kita untuk menghakimi. Tapi Tuhan sendiri yang menghakimi. Biarlah rumput dan lalang tumbuh bersama-sama. Gandum dan lalang tumbuh bersama-sama. Dan yang gandum yang ada isinya, mereka bawa di lumbung. Yang tidak ada isinya, ya kita lihat padi itu. Kalau tidak ada isinya, tegak. Setelah dia berisi, dia mulai tunduk. Kalau kita tunduk pada firman Allah, berarti kita sudah mulai diisi dengan berkat-berkat rohani. Kalau tidak ada isi, tapi kita berlaga, tetapi kita kosong, camkanlah firman Tuhan. Perhatikanlah firman Allah. Murid-murid Tuhan setelah ditinggalkan, mereka mengeluh, tidak ada gurunya lagi. Tetapi Yesus katakan, bila aku pergi, aku akan menyuruh rohku. Roh Kudus turun atas kamu untuk menghibur. Setelah rasul-rasul itu berhimpun, mereka dengar, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Mengapa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak mengerti bahasa seseorang. Tidak tahu bahasa hati, bahasa kasih. Mereka tidak mengerti. Tapi kalau kita tahu bahasa cinta, bahasa kasih, kita cinta keluarga kita, kita cinta daerah kita, cinta bangsa kita, kita juga cinta jemaat Tuhan. Baru kita dapat mengerti, oh inilah maksud Tuhan.
Jadi maksudnya Tuhan supaya dia memanggil bangsa-bangsa. Seluruh bahasa di dunia ini berhimpun. Supaya dapat disatukan di dalam bahasa cinta Tuhan. Karena kalau tidak mengerti bahasa, menjadi huru hara dalam hidup. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Dari zaman saya lahir 3 tahun sesudah merdeka. Orang tua di daerah kami pintar bahasa Belanda. Kalau mereka ngomong, kami anak-anak tidak mengerti. Ya. Kami rasa tersisih. Tidak paham apa yang dikatakan oleh orang tua. Karena mereka berbahasa lain. Sedangkan kami sekolah sudah diajar dengan bahasa Melayu. Sekalipun sebelum bahasa Melayu diajarkan, kami punya daerah. Kami punya bahasa daerah sendiri. Jadi kalau orang tua bicara dengan bahasa yang kami tidak mengerti, ngomel juga hati kami. Apa daya? Kami orang muda bikin bahasa gaul, saudara. Ya. Untuk menyaingi bahasa Belanda yang populer di zaman itu. Kami pakai bahasa Melayu, tetapi semua kata dikasih tambah akhiran se. Kalau bilang jangan se. Orang tua sudah tidak mengerti, saudara. Ngomel juga mereka. Ngapa kamu bahasa yang kami tidak mengerti? Kendati mereka duluan. Ribut. Orang tua dan anak-anak. Jangan begitu. Jangan sebegitu. Jadi karena sudah pakai hampir sama dengan bahasa Latin, mereka bingung, saudara. Akhirnya timbul dengan kata Melayu Manado. Ya. Sekalipun berbeda dengan Melayu Malaysia logatnya, tetapi bisa dipahami oleh orang lain. Jadi bahasa menjadi kacau. Mengapa kita tidak mengerti bahasa hati? Bahasa cinta. Apalagi kalau kita tidak mengerti bahasa firman Allah. Sekalipun ini ditulis dengan bahasa Indonesia, tetapi hanya dimengerti oleh orang yang beriman. Haleluya. Sebab itu, rasul-rasul berdoa supaya menjadi sepakat, seia dan sekata. Jemaat berdoa supaya Tuhan berikan keberanian bagi hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Allah. Sekarang hamba Tuhan sudah takut beritakan firman Allah, apalagi yang keras-keras. Kalau didengar orang yang bertentangan dengan firman Allah, ya, ada akibatnya. Bisa-bisa leher putus. Sama dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, dia berani menentang raja.
Dia katakan kepada Raja Antipas, Herodes Antipas, haram bagimu mengambil istri saudaramu. Diam-diam dia perintahkan supaya lehernya diputuskan. Resiko. Sebab itu kalau kita berhimpun, perhatikan firman Allah. Yesus sudah berkata, hendaklah kamu pergi kepada bangsa-bangsa. Harus cerdik dan tulus hati seperti merpati. Supaya kita pasti banyak didengar oleh orang yang durhaka. Siapa tahu orang durhaka ini berubah hidup. Dia menjadi percaya sungguh kepada Tuhan. Dia menjadi rindu untuk Tuhan. Rindu mendengar firman Allah. Rindu melayani Tuhan. Rindu berkorban untuk pekerjaan Allah. Nah, sekarang kita lihat. Banyak hamba Tuhan yang katakan, tidak usah kita berkorban. Hati-hati saudara. Mungkin pendetanya kaya. Tidak berkekurangan karena warisan kekayaan orang tua terlalu banyak. Bisa 7 keturunan. Tetapi apakah itu dapat diandalkan? Tidak. Tetapi orang percaya itu dengan iman, dia bisa hidup. Elia sekalipun dia tidak orang kaya, tetapi dipelihara Tuhan. Apalagi kalau kita hidup di zaman modern sekarang. Pengetahuan bertambah-tambah. Tapi kalau boleh, iman kita pun bertambah-tambah. Berjuang saja. Kerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita jual. Kita punya keahlian kepada bayar. Kepada perusahaan bayar. Dia mesti jamin kita. Mana bagian kami? Kita menjara itu kepada dunia ini. Untuk pelihara kita. Ini hasil perjuangan. Masing-masing ada keahlian. Yang Tuhan beri kepada kita. Supaya kita bisa hidup. Tetapi ingat, masih banyak kita yang menderita. Menderita kekurangan. Pendidikan belum merata. Ini yang diperjuangkan. Supaya kita berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, beragama, punya pemikiran yang sehat. Dan kita bersinar-sinar di tengah dunia yang gelap ini. Sekalipun dunia ini sudah tidak sepaham, tetapi orang percaya pada firman Allah pasti sepaham. Kepahaman ini diperjuangkan. Siapakah yang akan meneruskan berita ini? Adalah pendengarnya. Pertama-tama dia bekerja di dalam hati kita.
kemudian keluar dari mulut kita, didengar orang lain. Oh, rupanya begitu dunia ini. Hanya bisa hidup sejahtera orang yang punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan, dia hidup berbahagia. Banyak pun orang yang punya harta yang berlimpah, tetapi seringkali tidak membawa bahagia kepadanya. Tetapi kalau kita punya Tuhan, Tuhan mencukupkan. Tuhan memberikan kelimpahan. Kalau Tuhan perkenankan kita menjadi kaya, apa salahnya? Tapi Tuhan mengawasi semua langkah-langkah kita. Apalagi yang mengaku anak Tuhan. Karena pada hari kemudian akan timbul anak Tuhan yang asli dengan yang tidak asli. Hamba Tuhan yang asli dengan yang tidak asli. Dan Tuhan akan proses semua umat Allah untuk menjadi orang yang terpanggil dan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita menginginkan supaya kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat Allah yang dikuduskan. Dengar firman Allah. Bawa teman, penuhi bangku-bangku kita. Kalau sudah penuh, ya kita berdoa supaya tambah bangku lagi. Masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mengapa dia berbuat kesalahan? Dia belum tahu. Kita belum katakan dia salah. Tetapi setelah dia tahu, dia bertobat. Dia menjadi anak terang. Punya kasih sayang. Mencintai dan mencintai. Karena Tuhan mencintai kita. Sehingga kita menjadi anak Tuhan. Yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kami sampaikan. Mari. Main musik datang di depan, yang singers datang di depan, kita memuji Tuhan dan kita doakan firman Allah ini supaya bisa tertanam di dalam hati kita. Sekalipun kami tidak begitu tahan lama untuk berdiri, tetapi banyak anak-anak muda, ya. Haleluya. Langsung saja kami serahkan kepada pemandu acara. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, biarlah senantiasa menjadi kekuatan serta menguatkan iman kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Percaya
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Itulah firman Tuhan. Dengan kasih Kristus kami minta Bapak Neri yang bawa kita di dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah yang baik bagi kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa Surgawi. Biarlah Ya, firman-Mu ya Tuhan boleh menguatkan kami. Menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Supaya kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Semakin hari semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang hadir. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah melayani. Tuhan selalu pakai. Lebih lagi Tuhan di mana saja cuma satu hamba-Mu Tuhan. Untuk menangkan banyak jiwa. Supaya datang bertobat. Beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Sebelumnya Tuhan mengampuni segala salah dosa kami. Tuhan, kesalahan kami Tuhan, Tuhan ampuni. Terpujilah nama Bapa Surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi.
saatnya kita akan mendengarkan warta Jumat kepada hambanya kami berikan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap pengorbanan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman bagi kita, sesuai dengan rapat tahunan jemaat yang sudah kita bicarakan minggu lalu, kita akan mulai lagi pada tahun ini untuk kegiatan kita dalam sepekan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya meskipun kami masih ada undangan Natal sampai akhir bulan ini, tapi tidak menghambat kita untuk kita terus mengadakan kegiatan kita selama sepekan. Kita akan mulai untuk hari Selasa Bapak Ibu Saudara. Hari Selasa itu ada doa beston, kita hidupkan lagi suasana doa di tempat ini. Ya meskipun kita belum memungkinkan untuk kita bisa melantai di gereja ini, tidak apa-apa. Nanti akan kami set bagaimana teknisnya untuk kita bisa melakukan doa bersama. Hari Selasa jam 7:30 sampai jam 8:30. Ya hanya 1 jam saja Bapak Ibu Saudara, kami mengajak kita bersama-sama untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Kalau kita hanya berdoa sendiri di rumah mungkin apinya kecil, tapi kalau kita bisa berkumpul bersama-sama apinya besar Bapak Ibu Saudara. Ya kami harapkan kita bisa datang satu keluarga. Ya, jadi jangan hanya anaknya yang disuruh doa atau istrinya disuruh berdoa ke gereja, tapi satu keluarga, suami, istri, anak-anak, agar mesbah keluarga dapat terbangun. Kita bisa saling mendoakan dan kita bisa menerima pengajaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab di dalam doa beston ini. Nah kemudian untuk hari Jumat ada ibadah rumah tangga yang akan dimulai dari keluarga pastori. Ya jadi hari Jumat ibadah rumah tangga dimulai dari pastori. Kami di pastori juga membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya 7:30, mohon maaf jam 7:15 kita akan mulaikan ibadah rumah tangga. Jam 7:15 malam di pastori ya. Kemudian untuk kegiatan pemuda dan kegiatan wanita nanti akan dibahas secara intern dari kaum wanita dan pemuda ya. Kapan akan mulai dilaksanakan, bagaimana jadwal dan teknisnya nanti akan diumumkan di dalam komunitas pemuda dan wanita. Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kalau ada tambahan atau yang kami lupakan. Ya puji Tuhan, kami kembalikan kepada worship leader untuk mengakhiri serangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari sekali lagi saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bagimu pujian.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Genapi semua janji-janji-Mu. Sebab itu Tuhan, kami menunggu apa yang Engkau janjikan dalam firman-Mu. Dan itu pasti akan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lihat umat-umat-Mu berdiri di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami masing-masing. Engkau lihat dari tempat yang maha tinggi. Tangan-tangan mereka sudah mengulurkan tangan buat pekerjaan-Mu. Tuhan, Engkau balas limpah berkat sesuai dengan janji sabda-Mu. Berkati kami, berkati anak-anak kami dan cucu kami, supaya mereka boleh bersorak-sorai, menerima kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang dengan sejahtera. Terimalah berkat anugerah Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, biar tinggal bersama-sama dengan kita sekalian hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya. Selesai, kami persilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.